Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gue. Ada sebuah artikel dari ESPN yang ingin gue bahas. Dan ini terkait dengan wawancara dengan Sir Jim Ratcliffe, dimana juga gue sudah bikin beberapa videonya ya, membahas terkait dengan beberapa hal. Langsung saja artikel ini ditulis oleh ESPN. Manchester United atau untuk Sir Jim Ratcliffe, bagi Sir Jim Ratcliffe, pemilik dari Manchester United ini mengatakan bahwa masalah di Manchester United ini tidak bisa diatasi dengan membeli seorang Mbappe. Seperti biasa, gue artikel dulu artikelnya. Pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe mengatakan dia tidak berpikir kalau solusi untuk permasalahan di klub ini adalah dengan membeli seorang Mbappe, tapi lebih bagaimana membangun skuad yang berimbang. Di awal bulan ini Real Madrid mengumumkan bagaimana mereka mendatangkan Kylian Mbappe dengan free transfer dan mengakhiri beberapa tahun penantian ya untuk sang pemain ini bergabung ke Real Madrid. Sumber di ESPN mengatakan kalau Kylian Mbappe ini menandatangani 5 tahun kontrak seharga 15 juta euro setelah tax ya, dan akan menerima 150 juta euro di penandatangan kontraknya. Sir Jim Ratcliffe mengatakan kepada The Times CEO Summit di hari Kamis, saya tidak berpikir solusi adalah dengan membeli seorang Mbappe. Kita ini lebih ke grassroots atau lebih mendasar daripada hal tersebut. Satu pemain tidak akan mengatasi permasalahan di Manchester United. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membangun skuad yang berimbang, dan tentu saja ya dengan satu atau dua pemain seperti Mbappe. Ini akan memakan waktu 2-3 transfer window di musim panas untuk bisa mendapatkan di posisi yang lebih baik. Sumber dari ESPN mengatakan kalau Manchester United telah memutuskan kalau Erik ten Hag ini akan terus bertahan sebagai manajer setelah sebuah musim di mana Manchester United ini membukukan rekor terendah ya posisi di Premier League tapi memenangkan FA Cup. Miliarder asal Inggris yang menguasai 29% dari klub ini menyalahkan bagaimana inefisiensi atau ya ketidakefisiensian ya, artinya tidak efisiennya transfer di Manchester United, dan memuji Real Madrid di 10 tahun terakhir. Seperti pernah gue sebutkan di video sebelumnya, bagaimana memang Sir Jim Ratcliffe ini membandingkan dengan keadaan di Real Madrid, terutama terkait dengan kebijakan transfer ya, net transfer yang memang sangat mencolok perbedaan antara Manchester United dengan Real Madrid. Di sisi lain, Sir Jim Ratcliffe juga mempermasalahkan peraturan tentang UEFA yang menghalangi datangnya Jean-Claude Todibo ya di Manchester United. Mereka mengatakan kita tidak bisa menjual pemain ke Premier League, tapi kita tidak bisa menjual dia ke Manchester United. Mereka mengatakan kita bisa menjual mereka ke klub Premier League lainnya, tapi kita tidak bisa menjualnya ke Manchester United. Dan itu tidak adil untuk sang pemain, dan saya tidak melihat ada apa sebenarnya di sini. Kurang lebih demikian. Oke. Poinnya adalah bukan Kylian Mbappe-nya, tapi bagaimana mendatangkan pemain bintang di situ sih menurut gue. Jadi Sir Jim Ratcliffe melihat bahwa memang solusi di Manchester United ini bukan dengan mendatangkan pemain bintang. Gue sepakat begini. Manchester United 10-11 tahun belakangan ini banyak sekali loh mendatangkan pemain-pemain bintang. Terutama pemain dengan harga mahal, pemain yang memang sedang dalam situasi yang bagus bahkan di klub sebelumnya. Contohnya Alexis Sanchez ya kan, datang ke Manchester United setelah sangat gemilang bersama dengan Arsenal. Paul Pogba, salah satu contoh yang juga mencolok ya, datang dengan
transfer yang sangat tinggi, prestasi yang sangat bagus juga di Juventus. Ada banyak lah nama-nama sebelumnya, Angel Di Maria ya kan, kalau ditarik justru beberapa tahun sebelumnya bahkan, termasuk juga Jadon Sancho, 1 tahun penantian, harga yang tinggi. Yang terbaru tentu saja seorang Anthony. Nah, Sir Jim Ratcliffe menyimpulkan salah satu permasalahan besar di Manchester United adalah kebijakan transfer, proses transfer. Dan banyak fans misalnya ya, ketika soal transfer ini lalu langsung menunjuk hidung dari manajer. Bagaimana misalnya rekomendasi dari manajer yang tidak berhasil. Kalau gue melihat tidak seperti itu gitu ya. Memang bagaimana proses pengambilan keputusan di transfer itu sendiri, bahkan jauh sebelumnya, bagaimana analisanya, bagaimana menyediakan pilihan-pilihannya, bagaimana diskusinya, ini tidak berjalan dengan baik di Manchester United. Bahwasanya memang manajer bisa, dan memang menurut gua sangat wajar ya memberikan rekomendasi pemain dan lain-lain. Tapi bagaimana unsur lain di klub juga harus bisa menantang kembali, harus bisa men-challenge, harus bisa memberikan solusi, diskusi, bahkan alternatif. Karena manajemen dari klub lah yang akan mengeksekusi ya kan nama-nama tersebut. Oleh karena itu gue melihat bagaimana memang sistem kinerja manajemen terutama di bidang transfer ini yang harus diperbaiki. Sehingga Manchester United bisa mendatangkan pemain yang memang lebih dibutuhkan, yang memang lebih pas, yang memang lebih yang bisa lebih memberikan pengaruh secara konsisten di squad Manchester United itu sendiri. Dan ini gue sepakat ya, bukan dengan pemain bintang. Pemain bintang pun juga tadi Sir Jim Ratcliffe mengatakan kayaknya kita juga bisa mendatangkan 2-3 pemain setelah squad ini berimbang. Jadi perimbangan squad ini juga penting. Sebelum squad ini berimbang ya percuma saja mendatangkan pemain-pemain bintang mungkin yang dengan harganya mahal gitu ya. Tapi apakah terus Manchester United jangan mendatangkan pemain bintang sama sekali? Menurut gue ya itu bisa saja didatangkan gitu. Ketika memang manajemennya sudah rapi, prosesnya, SOP-nya bahkan ya ini sudah jelas. Kalau itu semua sudah terjadi, nggak masalah karena pemain yang didatangkan nanti sesuai dengan kebutuhan. Bukannya dibalik ya, pemain datang yang penting pemain ini mahal, yang pemain ini mungkin di market sangat tinggi, brandingnya sangat bagus, mungkin di media juga sangat ramai, di sosial media banyak disebutkan oleh fans, yang mungkin analisa dari tim teknis, tim kepelatihan tidak ada nama tersebut. Salah satu contoh ya, bagaimana misalnya seorang Jadon Sancho. Ini salah satu contoh besar sih menurut gue. Yang ya pemainnya juga masih ada di Manchester United kan ketika gue bikin video ini. Bagaimana Jadon Sancho ini ditunggu 1 musim, ditebus dengan mahal. Apakah ada kesalahan di situ? Bisa ya, bisa tidak. Artinya memang pemain ini ketika proses transfer tersebut berada pada situasi yang memang sangat tinggi gitu ya. Dia dilihat sebagai salah satu talenta di Eropa, penampilan dan juga kontribusinya di Borussia Dortmund sangat luar biasa, konsisten. Tapi ketika dia datang, permasalahan langsung ada, tidak menunggu lama. Apa itu? Dia menolak untuk dimainkan di sisi kanan. Padahal dia didatangkan untuk posisi kanan. Dari situ saja kan gue udah berpikir, gimana ini analisanya, gimana ini komunikasinya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu menurut gue harus dihindari dan tentu saja didatangkan juga dengan harga yang tinggi, sehingga nampaknya akan ada gaya yang berbeda dan memang harus juga ya ada model transfer yang berbeda dari Manchester United. Dan ini mungkin tidak populer di mata fans, katakanlah demikian, karena bagaimana 10-11 tahun belakangan ini fans sudah terbiasa ya Manchester United mendatangkan pemain dengan yang terbaru ya kan, Anthony berapa 90 juta lebih ya kan. Sebelumnya ada Jadon Sancho berapa puluh juta, 80 juta, Harry Maguire 80 juta ya kan, Cristiano Ronaldo yang gajinya sangat tinggi, siapa lagi, banyak lah, Alexis Sanchez pun juga demikian ya kan.
Jadi pemain datang tanpa sebenarnya fondasi yang jelas, dan Sir Jim Ratcliffe menurut gua poinnya di situ, percuma mendatangkan pemain bintang ya, walaupun itu mahal sekalipun, kalau memang fondasi dari manajemen klub ini belum bagus. Kurang lebih demikian sih dari artikel ESPN ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.